Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam rahayu buat sahabat semua. Saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Agung atas berkah yang diberikan kepada kita semua, berupa kesehatan, kebahagiaan, serta kedamaian. Kali ini saya akan wedar atau membuka wejangan Kanjeng Sunan Kalijogo mengenai wejangan rahasia Sangkan Paraning Dumadi, kembalinya manusia ke alam asal-usul manusia secara kegaiban dan sistematis Tuhan. Penjelasannya sebagai berikut. Manusia lahir ke dunia atau alam kehidupan duniawi dengan sempurna, yaitu dilengkapi roh dan jasad. Roh dan jasad merupakan unsur-unsur titipan unsur alam melalui kedua orang tua yang memprosesnya hingga wujud menjadi manusia yang sempurna. Manusia terdiri dari dua unsur pokok. Yang pertama yaitu roh dan kedua yaitu jasad. Dan di sini akan dibahas mengenai jasad karena bersifat nyata dan bisa terlihat oleh semua manusia. Jasad atau badan jasmani, orang Jawa menyebutnya adalah unsur kewadakan atau wadak. Badan jasmani atau jasad terjadi dari 4 unsur alam, yaitu yang pertama unsur banyu atau air, yang kedua yaitu unsur geni atau api, yang ketiga adalah unsur maruto atau angin, dan keempat adalah unsur tanah atau bumi. Yang pertama yaitu anasir banyu atau unsur banyu atau unsur air. Ini di dalam tubuh manusia berfungsi untuk menyuburkan tubuh sehingga bisa merasa segar dan sehat. Bila kondisi air dalam tubuh tidak stabil, akan menimbulkan suatu penyakit, menjadi kurus, badan pucat, dan sebagainya. Fungsi unsur air supaya tetap stabil perlu menghindari pikiran-pikiran yang mengawang-awang yang tidak jelas dan bisa menimbulkan pikiran yang gelap, termasuk sifat yang memaksakan diri, mengejar duniawi, bertindak berangasan, dan lain-lain. Itu semua bisa menyebabkan mendidihnya roh atau roh menjadi panas dan asapnya bisa menutup pikiran. Akibatnya menjadi salah dalam bertindak, luput apa yang dituju, akhirnya tidak bisa mengembalikan unsur air tadi. Unsur air di sini menjadi bagian dari roh yang dititipkan kepada manusia. Manusia adalah bagian dari alam yang tertanam unsur alam, yaitu unsur air. Yang kedua yaitu unsur geni atau unsur api. Unsur geni atau api dalam tubuh manusia menjadi bahan atau sarana kekuatan tubuh. Sedangkan manfaat dari api sendiri yaitu untuk melunakkan bara yang keras, untuk memasak makanan, untuk membersihkan tempat yang kotor dengan cara dibakar. Dengan kekuatan badan itu harus bisa dilakukan pada perbuatan yang bisa bermanfaat bagi tubuhnya. Sedangkan larangannya janganlah bertindak yang berlebihan atau kurang dalam memanfaatkan kekuatan tersebut. Semua harus bisa menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing supaya unsur api tidak berubah dan tetap stabil, sehingga yang tadinya 100% tidak berkurang menjadi 70% atau bertambah menjadi 150%. Apabila unsur api menjadi berkurang atau bertambah dari semula, itu dinamakan tidak bisa mengembalikan unsur api. Apabila kekuatan tadi digunakan untuk merusak, memfitnah, membunuh, menganiaya, dan sebagainya, yang semua melebihi ukuran. Sebaliknya, apabila kekuatan tidak digunakan yang semestinya,
seperti kemalasan, malas berbuat kebajikan, malas mencari ilmu yang bermanfaat, dan lain-lain. Semua yang serba kurang dari ukurannya akan menimbulkan kegelapan dalam pikiran, dan di akhir kehidupan akan bingung. Bukan rumahnya kemudian ditempati, perasaannya sudah pulang ke rumahnya sendiri dengan benar. Jadi semua harus bisa menempatkan diri, tingkah laku, bicara pakai sopan santun, dengan didasari keikhlasan lahir dan batinnya. Dengan demikian diharapkan bisa mengembalikan unsur api dengan benar. Yang ketiga yaitu unsur maruto atau unsur angin. Unsur angin dalam badan manusia bisa menjadi sarana mengikat atau sebagai tali, sedangkan kemampuannya untuk menggandengkan daya atau kekuatan yang bekerja dalam tubuh. Bila dalam menghimpun daya tersebut sempurna, bisa menimbulkan daya kekuatan atau daya kuasa. Maksudnya bisa mewujudkan kehendak batin. Itu artinya punya kelebihan dari daya kekuatan angin. Hanya perbuatan ini bisa menimbulkan perbuatan baik dan juga perbuatan buruk. Sedangkan perbuatan buruknya yaitu hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Bagi manusia yang siang dan malam hanya memikirkan kekurangan hartanya. Termasuk manusia-manusia yang suka bermegah diri, yang mengarah pada kehidupan yang penasaran. Memang daya cipta itu bisa punya kelebihan dengan menyatukan daya cipta dengan cara mengolah keluar masuknya udara di hidung, atau sekarang dinamakan meditasi. Misalnya orang yang sedang marah ditatap dengan daya cipta, seketika menjadi sabar. Yang benci bisa jadi senang, yang sedang berjalan seketika jadi berhenti, dan lain-lain. Itu semua hanya karena daya cipta tadi. Meskipun demikian, orang yang sudah punya kelebihan atau keunggulan terhadap sesama, lama-kelamaan menjadi lupa diri, hanya memikirkan keuntungan sendiri dan terjebak oleh perbuatannya sendiri. Akibatnya tidak bisa mengembalikan unsur angin. Daya kekuatan yang baik berada dalam perbuatan menuju pada kesucian lahir dan batinnya, yang berasal dari cipta suci serta menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Dari situ akan menimbulkan kemuliaan dan menerima takdir dengan rasa ikhlas, melepaskan hawa nafsu duniawi, menyatukan daya cipta secara lahir dan batin untuk alam semesta dan Tuhan. Demikian tadi yang bisa disebut bisa mengembalikan unsur angin. Yang keempat adalah unsur bumi atau unsur tanah. Unsur bumi atau tanah dalam tubuh manusia yaitu sebagai wujud badan atau jasad. Penjelasannya sebagai berikut. Bumi atau tanah sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup termasuk manusia tidak bisa lepas dari unsur tanah. Meskipun daging hewan bersumber dari tanah, hewan makan makanan dari tanah, serta semua tanaman yang dimakan manusia bersumber dari tanah. Meskipun demikian, makanan yang kita makan harus berasal dari cara yang baik dan benar. Jangan mencari makan dengan cara-cara kejahatan yang sifatnya merugikan orang lain, misalnya mencuri, menipu, memperdaya, dan sebagainya. Makanan yang didapat dengan cara kejahatan akan jadi sari makanan yang kotor dan mengakibatkan gelapnya hati atau menjadi cahaya yang suram, dan akibatnya tidak bisa kembali atau mengembalikan unsur bumi atau tanah. Alangkah baik dan mulianya manusia mencari nafkah untuk mencari makan dengan cara yang baik, yang sah atau halal, dengan cara yang ikhlas,
sehingga menyehatkan badannya, rohnya bersih, dan hatinya menjadi tenang dan tentram, sehingga akan tampak bersinar dan bisa mengembalikan unsur tanah atau bumi. Demikianlah wejangan Sunan Kalijogo yang ditulis dalam serat Kalimosodo, dalam serat aslinya berbahasa Jawa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan salam rahayu sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.